Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, dan bukti keadilan Tuhan bahwa Dia memberi upah dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mendapatkan upah dari Tuhan? Loh, buat saya sebetulnya sederhana, setiap orang mendapat, baik yang benar maupun yang jahat. Nah, upahnya apa? Yang benar adalah upah kebaikan, yang jahat adalah upah teguran dan bahkan pukulan dari Allah. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur. Nah, tetapi siapa yang mendapatkan upah yang baik ini atau upah yang positif ini? Yang pertama saya pelajari, yaitu bagi yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada banyak orang berkata, lu saya di gereja, tapi kok kayaknya saya nggak diberkati Tuhan gitu ya. Lu pertanyaannya sederhana, saya sungguh-sungguh nggak mencari Dia. Ada banyak orang kelihatannya mencari Tuhan, tapi sebetulnya cuma mencari berkat, cuma mencari kesembuhan, cuma mencari mujizat, sehingga buat dia cuma sederhana, kapan ya saya dapat mujizat, kapan ya saya dapat mujizat. Itu sikap yang sangat keliru, karena kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya apa? Pokoknya saya mau hidup dekat dengan Tuhan, karena pasti waktu kita dekat dengan Tuhan, kita pasti terima mujizat. Tapi kalau kita cuma cari mujizat, belum tentu kita ketemu Tuhan. Jadi siapa yang mendapat upah dari Tuhan? Bagi yang sungguh-sungguh mencari Dia, ini akan menerima upah dari Tuhan. Yang kedua, yang akan menerima upah dari Tuhan, kapan Tuhan memberi upah? Itu bagi yang menyangkal diri dan pikul salib. Karena ketika seorang berkata kepada Yesus, "Guru, aku mau ikut Engkau kemanapun Kau pergi," Yesus berkata apa? Barang siapa yang mau ikut aku, ia harus pikul salib, sangkal diri, dan baru ikut aku. Jadi dari sini jelas Alkitab mau tekankan bahwa nggak ada jalan lain. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib, dan Tuhan memberi upah berdasarkan penyangkalan diri dan keberanian kita memikul salib itu. Sehingga kadang-kadang kita pikir, aduh ikut Tuhan kok berat ya, aduh ikut Tuhan kok susah ya. Kita harus setia aja dulu, karena Alkitab sudah janji kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Artinya apa? Kalau kita berani dengan ketulusan menyangkal diri dan pikul salib, maka kemudian yang akan kita alami anugerah kasih karunia dan berkat yang sempurna Tuhan nyatakan buat kita. Yang ketiga, siapa yang akan menerima upah? Tuhan akan memberi upah bagi yang setia melayani Dia. Tidak semua orang yang melayani Tuhan akan diupahi, karena ada orang yang melayani Tuhan hanya karena uang, ada orang yang melayani Tuhan hanya karena mau cari pasangan teman hidup, ada banyak orang yang melayani Tuhan hanya karena ya sekedar mengisi waktu luang lah gitu ya kan. Ada banyak orang yang mau melayani Tuhan hanya untuk mencari nama supaya orang lihat nih, saya ini orang pelayanan. Itu kan orang-orang munafik saudara ya kan. Tetapi siapa yang mendapat upah dari Tuhan? Yaitu mereka yang setia melayani Dia, yang berani berkorban dalam pelayanan, yang gak hitung-hitungan sama Tuhan, yang dalam korbannya dia berkata, Tuhan, saya bisa melayani Tuhan, ini adalah anugerah yang luar biasa. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang akan menerima upah dari Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, mereka yang menyangkal diri dan pikul salib, mereka yang mau setia melayani Tuhan, dan mereka yang mau jadi saksi Tuhan dengan tulus. Mungkin dia bukan seorang hamba Tuhan, mungkin dia gak pelayanan di gereja, tapi dimanapun dia ada, dia mau ngomong tentang Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ingat, kita bukan cari perkenanan manusia, kita bukan cari pujian dan kebaikan hati manusia. Pokoknya kita pandang Tuhan saja, kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita menyangkal diri pikul salib, kita setia melayani Dia, kita menjadi saksi Tuhan dalam segala perkara, dan kita akan membuktikan sendiri bahwa Allah kita tidak
tidak buta, Allah kita tidak tuli. Kita yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya akan menerima upah yang luar biasa. Sehingga Yesaya berkata, hakku terjamin pada Allahku, dan ada upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang mau membahas tentang ada upah. Nah, ini yang paling penting, sehingga orang boleh bicarakan apapun tentang kita, masalah boleh seberat apapun menerpa kita, tetapi kita tahu dari Tuhan ada upah yang tersedia untuk jerih payah kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang ada upah, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasal 15. 2 Tawarikh pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Tawarikh pasal 15 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 di bawah judul perikop pembaharuan oleh Asa. Demikianlah firman Tuhan. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ayat 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Ayat 5. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kekacauan besar seperti hari-hari ini. Orang keluar malam dirampok, ya kan, orang tinggal di rumah, lalu kemudian didatangin maling, ya kan, orang di mobil, di kendaraan, kaca spionnya dicongkel, ya kan. Oh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, zaman sekarang semuanya serba nggak aman. Ayat 6 bilang apa? Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Ayat yang ke-7 jelas firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi kamu ini, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa. Kalau kita berjuang, kalau kita berjerih lelah, dan kita andalkan Tuhan, upah kita terjamin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini di mana-mana ada banyak demonstrasi buruh. Kenapa buruh demonstrasi? Karena merasa nggak puas, upahnya tidak terjamin, upahnya tidak sesuai, dan tidak ada keadilan di dalamnya. Dan itulah kehidupan setiap pengusaha dan berdagang berpikir bagaimana saya mendapatkan untung sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya, ya kan? Sementara mental karyawan selalu berpikir bagaimana saya korban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, ini nggak pernah beres. Tetapi yang luar biasa adalah upah kita di dalam Kristus terjamin. Karena itu hidup Kristen nggak pernah perlu kecewa, hidup Kristen nggak pernah perlu berontak. Kalaupun orang berlaku curang terhadap kita, orang memperlakukan kita secara tidak adil, berkat kita dari sorga selalu tercurah luar biasa. Karena Tuhan janji ada upah buat kita. Pertanyaannya, apa upah kita? Saya catat di sini ada beberapa hal penting tentang upah kita. Yang pertama, kalau kita bicara upah itu ada dua, ada upah sorga nanti dan juga ada upah sorga sekarang. Apa artinya? Sorga nanti setelah kita mati, Tuhan menyediakan tempat buat kita di sorga. Sorga sekarang itu berarti suasana sorga, damai sorga, berkat sorga sudah kita terima sekarang sementara kita ada di muka bumi. Haleluya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita dekat dengan Tuhan, mari kita mencari Tuhan, mari kita sungguh-sungguh, mari kita ikuti ajaran dan perintah Tuhan. Kenapa? Upah kita yang pertama ada sorga nanti dan ada sorga sekarang. Ada sorga yang tersedia nanti setelah saya mati, tetapi ada suasana sorga, berkat sorga, sukacita sorga yang saya alami sekarang sementara saya ada di muka bumi. Haleluya. Yang kedua, apa upah kita? Hari depan kita akan cemerlang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata
Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itulah upah kita. Kalau hari ini kita berjuang, hari ini kita lewati tantangan, hari ini kita menabur dengan air mata, maka hari depan kita diluruskan oleh Tuhan dan dibuat segalanya menjadi cemerlang. Haleluya. Yang ketiga, apa upah kita? Bukan hanya untuk kita, tetapi Alkitab janji bahwa Allah memberkati orang percaya sampai anak cucunya. Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Berarti orang yang menabur yang baik, orang yang hidup dengan benar dalam iman Kristennya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia pun bukan hanya melihat masa depannya cemerlang, tapi anak cucunya diberkati. Karena itu selalu saya bilang, hati-hati. Orang kalau sudah main-main dengan kuasa gelap, main dengan perjinahan, main dengan kekerasan, kekasaran dalam hidup saudara, anak cucu saudara juga akan menderita. Kutuknya akan turun. Karena iblis kalau dia kutuk, dia taruh kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat, saudara. Karena itu mari kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam kesetiaan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Maka bukan hanya kita, anak cucu kita diberkati. Jadi ingat ya, upah kita ada sorga nanti, ada sorga sekarang. Lalu yang kedua, ada hari depan yang cemerlang. Yang ketiga, anak cucu kita diberkati. Dan yang keempat, apa upah kita? Mahkota kemuliaan, di mana kita akan duduk memerintah bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Itu juga upah kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tantangan apapun hari-hari ini tetap setia. Tawaran-tawaran dunia bagaimanapun jangan terpengaruh. Kita pandang Tuhan saja, karena kita menerima upah yang pasti, sehingga langkah-langkah kita dapat berjalan dalam kasih karunia kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya ada di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kasih karunia, anugerah kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Mereka yang sedang kecewa, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang merasa disakiti dan diperlakukan secara tidak adil, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan langkah mereka, sehingga hari ini kami menyadari ada upah yang tersedia, baik sorga nanti maupun sorga sekarang. Hari depan yang cemerlang, anak cucu yang diberkati, serta mahkota kemuliaan yang disediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.